Halo, sekarang saya akan menyampaikan ceramah atau pidato mengenai menyelami indahnya kasih Allah. Di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kasih Allah itu sudah bisa kita rasakan atau sudah kita bisa dapat sejak kita berada di dalam kandungan ibu, di mana ibu mengandung selama 9 bulan dan akhirnya kita bisa lahir dan kita bisa tumbuh dan berkembang. Itu semua karena cinta kasih Allah kepada kita semua. Di masa kita tumbuh dan berkembang sampai detik ini, pasti kita sudah banyak mengalami peristiwa-peristiwa atau lika-liku hidup di mana kita bisa merasakan senang, bahagia, sedih, ataupun marah. Tapi di saat-saat seperti itu semua, Tuhan pasti akan selalu menyertai kita dalam keadaan kita, dalam segala situasi kita apapun itu. Cinta kasih Allah juga kita bisa lihat di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa kasih Tuhan begitu besar sampai Tuhan rela mengorbankan nyawanya untuk kita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ada juga di ayat Yohanes 15 ayat 3, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita bisa menyadari bahwa kasih Tuhan itu benar-benar penting buat kita, karena dengan adanya pengorbanan Tuhan kita diselamatkan dan Tuhan memberikan keselamatan buat kita agar kita bisa hidup kekal di surga nanti bersama Tuhan. Kita juga harus menyadari atau menyelami kasih Allah, di mana kita harus bersyukur dalam keadaan apapun dalam hidup kita. Kita harus mensyukuri juga kasih Allah dalam bentuk kita masih punya orang tua yang lengkap, kita masih diberikan kesehatan, baik keluarga maupun kita sendiri. Kita bayangin saja kalau kita punya orang tua misalnya yang yatim piatu, pasti kita kurang, rasanya pasti akan ada kurang gitu. Jadi apapun dalam keadaan hidup kita tuh Tuhan pasti punya rencana buat kita masing-masing. Jadi dalam keadaan apapun kita harus tetap mensyukuri, karena Tuhan pasti akan selalu mendampingi kita atau menyertai kita. Kita juga bisa lihat di Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di sini Tuhan juga ajarkan bahwa setelah kita menyelami indahnya kasih Allah, kita juga harus mempraktekkan kasih Allah itu di dunia kita antar sesama kita. Di Yohanes 13 ayat 34 juga berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi cinta kasih Allah tidak hanya kita rasakan saja, tapi kita harus praktekkan juga terhadap sesama agar kita bisa hidup damai, tentram, tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Di Efesus 5 ayat 2 juga berkata, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi kita harus terus mempraktikkan kasih Allah kepada sesama agar kita bisa hidup terus bergantung pada Tuhan dan hidup tentram antar sesama. Jadi segitu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.